Perkenalkan, nama saya Anggi Karyambara. Saya akan menceritakan cerpen tentang perjuangan seorang bocah yang ingin menjadi juara di mana ia tinggal di Kampung Kelapa. Tokoh utama pada cerpen satu ini adalah Bimo, anak kecil usia 9 tahun yang sangat suka bermain bulu tangkis. Dikisahkan di Kampung Kelapa ada sebuah pertandingan bulu tangkis yang merebutkan piala kampung. 1 minggu sebelum mulainya turnamen tersebut, Bimo sudah berlatih setiap hari. Jam 5 ia bangun, setelah itu lari pagi mengitari Kampung Kelapa. Ayahnya Bimo adalah mantan atlet bulu tangkis. Jadi, ayah Bimo juga membimbing dalam berlatih. Di 1 minggu penuh, ia giat berlatih. Saat turnamen digelar, ia sangat antusias bermain dengan lawannya. Ia terus melaju ke babak selanjutnya, hingga disampailah di babak final. Di babak final, ia melawan Andi yang usianya 4 tahun lebih tua darinya. Tetapi Bimo tidak takut. Ia tetap bertanding melawannya, hingga Bimo bisa menjadi juara 1 dalam turnamen tersebut. Ia membuktikan bahwa dengan berlatih giat dan berdoa, semua bisa menjadi juara. Saya Indah Fionita, perwakilan dari kelompok Prodi Manajemen. Saya ingin menjelaskan mengenai sinopsis dari cerpen atau cerita pendek yang berjudul Martini oleh Kurniawanlah. Martini adalah seorang TKW yang baru saja pulang dari Arab Saudi setelah 3 tahun lamanya ia meninggalkan kampung halamannya. Akhirnya ia bisa pulang dan bertatap muka dengan keluarganya. Namun, ketika sampai di rumah, ia mendapatkan suatu kejutan yang besar. Kejutan itu bukan kejutan manis, melainkan sangat pahit. Ketika sampai di rumah, ia menanyakan kepada ibunya di mana suaminya berada. Namun, ibu Martini tidak menjawab. Akhirnya, setelah Martini mendesak, ibu Martini mengungkapkan bahwa semenjak suaminya membeli rumah baru dari hasil kiriman uang Martini dari Arab Saudi, Koko atau suaminya tersebut kesengsem dengan tetangga barunya. Dan 2 bulan kemudian, mereka menikah. Mereka meninggalkan ibu Martini dan anak-anaknya. Ibu Martini tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sadar bahwa dirinya sudah tua dan tidak ada sanak saudara yang bisa dimintai tolong. Kemarahan Martini semakin meradang karena ternyata uang yang selama ini ia kirim untuk keluarganya malah dipakai oleh suami dan istri barunya. Ia pun mendatangi rumah baru Koko dengan berbagai cacian yang ia lontarkan di sepanjang jalan. Spontan, para tetangga heran dan berhamburan keluar menyaksikan kemarahan Martini yang meradang. Namun, para tetangga sadar bahwa Martini sudah mengetahui suaminya menikah lagi. Setelah sampai di depan rumah suaminya, Martini mencaci maki mereka berdua. Martini menaiki tangga rumah dengan mengambil sebuah balok yang dimaksudkan untuk memukul mereka berdua. Namun apa daya, kaki Martini tidak seimbang sehingga ia malah terjatuh. Tiba-tiba ada seorang pemuda membangunkannya dan berkata bahwa ini sudah sampai di Wonosari, yaitu daerah yang sudah 3 tahun ia tinggalkan. Martini tersenyum bahagia karena ternyata kejadian yang menimpa dirinya itu adalah sebuah mimpi. Terima kasih, sekian penjelasan dari sinopsis yang berjudul Martini. Oke, kali ini saya akan menceritakan cerita tentang judul Rumah yang Terang, karya oleh Ahmad Tohari. Sinopsisnya adalah sebagai berikut. Listrik sudah masuk ke kampung hampir 4 tahun. Listrik yang masuk itu seakan-akan membunuh cahaya bulan yang tidak menarik lagi bagi anak-anak. Namun listrik juga memberikan gairah penuh seperti menghadirkan cahaya, musik, es,
sampai api dan angin. Namun listrik itu tidak membuat rumah tokoh aku menjadi terang, karena ayahnya tidak mau memasang listrik. Ayah tokoh aku adalah seorang haji yang bernama Haji Bakhir. Di kampung tersebut, tetangga sering kali berceloteh tentang orang lain, seperti Haji Bakhir seharusnya berganti nama menjadi Haji Bakhil. Dia kaya tapi tidak mau pasang listrik. Tentu saja dia khawatir keluar banyak duit. Selain itu, celotehan yang lain seperti tentu saja Haji Bakhir tak mau pasang listrik karena tuyul tidak suka cahaya terang. Para tetangga juga menyamakan Haji Bakhir dengan orang yang tidak mau menyediakan jalan untuk orang lain, seperti seorang yang tinggal di tanah yang terkurung. Tokoh aku yang menjadi bulan-bulanan para tetangga mengenai hal ini. Tokoh aku kemudian menanyakan secara halus kepada ayahnya mengenai alasannya tidak mau memasang listrik. Namun berkali-kali ayahnya tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Hingga pada suatu saat ketika tokoh aku mengatakan bahwa jika ayahnya tidak mau memasang listrik, tokoh aku yang akan memasang dan membayar biayanya. Namun perkataan itu membuat ayahnya merasa tersinggung dan merasa anaknya sama seperti tetangga yang menganggap dia pelit dan juga melihara tuyul. Setelah kejadian itu, akhirnya sang ayah menjelaskan alasannya tidak mau memasang listrik kepada tokoh aku. Namun alasan itu tidak bisa dia sampaikan karena dia takut mengundang celotehan yang semakin banyak. Suatu ketika sang ayah sakit keras, tetapi tidak mau dirawat di rumah sakit yang bagus. Kemudian tokoh aku mengatakan kepada ayahnya, jika ayah tidak mau dirawat di rumah sakit karena cahaya terlalu terang, aku akan nyalakan lilin khusus untuk ayah.